Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang boleh kita nikmati di dalam perlindungan, naungan tangan kuasa Tuhan. Dan kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur karena engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi engkau selalu ada bersama dengan kami. Suatu kami tak takut, kami tak gentar. Dan kami boleh melangkah di hari ini bersama. Menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan yang ajaib bagi kami. Sebab itu di awal hari yang baru, kami datang kepadamu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau sanggup takut, sebab kau sertaku. Kau sanggup bimbang, kau di dalamku. Kau sanggup cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tentu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Ku percaya pada bagiku. Tak usah ku takut sebagai sertaku. Tak usah ku bimbang dari dalamku. Tak usah ku cemas, kau melindungi. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyikan sungguh kau hebat dan perkasa, kedua kamu hidupku. Apa kami datang padamu, Bapakku, datang. Amin. Menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebagai sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat penuh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat penuh. Hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur datang menyembah, datang memuji Engkau Bapa. Haleluya. Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan.
Sangat baik Engkau Tuhan. Kami menyembah, kami bersyukur, terima kasih. Sebab Engkau yang menjaga hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memberkati kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Yesus Tuhan. Allah ajaib, Allah dahsyat, Allah hebat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau-lah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di hati. Dimuliakanlah Engkau untuk selama-lamanya. Sebab Engkau besar, maha besar, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Kami percaya
Kami percaya, sebab itu kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh, tubuh pertahanan, tempat perlindungan dari setiap mara bahaya. Engkau yang menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Haleluya. Terpujilah nama. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Dan kami mau percaya kepadamu. Sebab tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu.
Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam segala keadaan yang terjadi. Kami mau tetap bersama-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang berjanji menyertai kami. Bahkan menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Sampai masa tua kami. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu membebaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu.
Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat untuk bersinar. Sekalipun terkadang mendung dapat menghalangi sinar mentari, tapi kami percaya di balik awan mendung gelap, mentari tetap bersinar tepat pada waktu. Kami mau terus percaya kepada-Mu Tuhan. Walau terkadang kami tidak dapat memahami dan tidak dapat melihat dengan jelas maksud dan tujuan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang sudah terbukti selama ini menggenapi setiap firman. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman, supaya hati kami hanya dipenuhi dengan firman-Mu. Dan itu yang menenangkan jiwa kami dalam segala keadaan, bahkan di tengah badai. Sabtu Roh Kudus, tolong kami itu dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Salam semuanya. Shalom. Hari ini kita sampai kepada renungan firman Tuhan kita di Yesaya 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan yang berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi, menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh.
Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Ya, uh, firman Tuhan kita di Yesaya 31 ini, ketika saya baca ini, uh, nasihat uh, buat setiap berupa berisi nasihat-nasihat, uh, di mana ketika saya bacanya saya merasa mendapatkan sesuatu bahwa ini menjadi peringatan, nasihat yang menjadi peringatan bagi saya pribadi, dan tentunya bagi setiap kita orang percaya bahwa Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Pasti dalam kehidupan kita ini masalah ya pasti datang silih berganti ya. Ketika saya menghadapi masalah, ada kalanya masalah itu bisa saya atasi sendiri, tapi ada kalanya saya memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi masalah saya itu. Mau dibantu atau tidak dibantu, sebenarnya bukan itu yang menjadi permasalahannya. Tapi bagaimana respon gitu ya. Bagaimana respon saya terhadap masalah yang saya hadapi itu, ketika saya bisa menyelesaikannya atau ketika saya dibantu oleh orang lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada orang yang ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan ada kalanya masalah itu butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Kadang butuh bantuan teman, sahabat, orang-orang terdekat, tetangga gitu ya. Butuh bantuan mereka untuk bisa menyelesaikannya. Nggak ada yang salah sih dengan bantuan mereka itu gitu. Tapi menjadi masalah adalah ketika kita ketika kita mendapat pertolongan itu, kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong. Gitu. Tuhanlah satu-satunya penolong dalam setiap masalah yang kita hadapi itu. Jadi sekalipun saya menghadapi masalah dan ada bantuan yang datang kepada saya harus menyadari bahwa bantuan pertolongan yang datang itu sesungguhnya pertolongan dari Tuhan. Tuhanlah satu-satunya pertolongan itu. Pertolongan itu datang dari orang lain, sesungguhnya Tuhanlah yang memakai orang itu untuk menolong saya. Sehingga fokus saya adalah bahwa ketika pertolongan itu datang, Tuhanlah satu-satunya yang memberi pertolongan itu. Tapi Tuhan memakai orang-orang untuk menolong saya dalam menyelesaikan masalah itu.
Jadi maka firman benarlah yang dikatakan firman ini ketika saya membacanya bahwa eh, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan yang berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang maha kuasa Allah Israel dan tidak mencari, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Nah, di ayat 3 itu, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi lewat firman ini saya ketika saya membacanya saya menyadari bahwa ya Tuhanlah satu-satunya penolong. Kalaupun ada orang yang bisa menolong, sesungguhnya manusia itu hanya dipakai Tuhan untuk menolong dan eh, apa barang-barang atau benda-benda atau apa ya yang kita rasa bisa menolong kita, kita membantu kita dalam segala hal itu adalah makhluk-makhluk yang lemah yang bukan roh yang berkuasa, tapi roh yang berkuasa itu adalah eh, Tuhan. Jadi, ketika saya baca ini saya belajar bahwa bagaimana respon otomatis saya ketika saya menghadapi masalah. Ketika saya menghadapi ketika saya menghadapi sebuah kesulitan. Dalam perjalanan kehidupan saya, saya pernah berharap kepada manusia. Gitu. Suatu hari anak saya ketika umur 2 tahun, belum 2 tahun, anak saya sakit. Anak saya sakit karena kami ini uh, baru hidup berumah tangga gitu ya. Jadi anak saya sakit itu ujung tangan dan ujung kakinya itu sudah biru. Ujung tangan dan kakinya itu sudah biru. Malam itu sudah biru tangan dan kakinya. Udah sampai kepada ujung tangan dan ujung kakinya. Uh, Anak saya sudah tidak bergerak gitu. Michael itu sudah tidak bergerak pada waktu itu. Badannya sudah panas, panas dingin gitu ya. Hari itu kami karena eh, terbiasa untuk meminta pertolongan kepada orang tua gitu ya, kepada orang-orang yang kami kenal gitu, terutama orang tua karena dekat ya. Hari itu kami minta minta pertolongan kepada dia gitu, minta pertolongan, tapi eh, waktu itu eh, orang tua kami nggak bisa tolong gitu. Orang tua kami nggak bisa tolong karena sesuatu dan lain hal. Ada rasa kecewa pada waktu itu karena tidak ada pertolongan buat kami gitu kan. Tapi itulah momen di mana kami jadi malam itu kami jadinya bisanya cuma berdoa, berdoa dan menangis, minta pertolongan kepada Tuhan. Waktu kami berdoa dan menangis, meminta pertolongan, berseru kepada Tuhan sih, sampai kami nggak sadar berdua suami istri di dalam kamar kami itu dan anak kami itu tergeletak di depan kami sampai kami nggak sadari bahwa itu sudah pagi. Ternyata kami bangun pagi itu anak kami itu sudah nggak biru lagi. Uh, itu satu satu titik balik dalam hidup saya. Uh, Ketika terjadi masalah saya nggak mau berharap kepada manusia. Gitu. Saya mau berharap uh, respon otomatis saya adalah saya pertama yang saya cari adalah Tuhan. Saya percaya tuntunan Tuhan itulah yang akan menuntun saya menemukan apa dan bagaimana yang harus saya lakukan. Begitu. Jadi saya bersyukur sekali ya firman-firman Tuhan ini ya bisa mengajarkan setiap kita.
mengajarkan kita untuk uh, melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita nih. Kita hari ini mau belajar, Tuhan bilang, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Firman katakan, Tuhanlah penolong satu-satunya. Ini jadi pelajaran juga bagi saya bahwa ketika kita bisa menolong orang lain, sesungguhnya Tuhan sedang pakai kita untuk bisa menolong mereka. Bagi yang ditolong, responnya adalah bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, dan orang yang menolong kita itu adalah yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi itu satu titik balik di mana ketika saya menolong orang lain, respon hati saya adalah Tuhan terima kasih, kau memakai saya, Tuhan memilih saya untuk bisa jadi saluran berkat bagimu. Sesungguhnya kamulah Tuhanlah penolongku. Jadi sehingga tidak ada seperti yang kita belajar sebelum-sebelumnya, firman Tuhan, tidak ada muncul kesombongan di dalam diri kita untuk setiap tindakan dan keputusan-keputusan kita. Sehingga yang kita pahami adalah Yesus Tuhanlah sesungguhnya satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak kita ini bukanlah, kita ini manusia, ya seperti tiga tadi, kita ini adalah manusia bukan Allah. Semua yang ada pada kita itu adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa gitu. Nah, jadi kalau kita firman Tuhan ini juga katakan, kenapa kita harus lewat firman Tuhan ini juga kita diajarkan di ayat 4 itu ya. Kenapa kita harus memahami Tuhan satu-satunya penolong kita. Dan ketika itu ada di dalam diri kita, kita nggak perlu takut. Karena firman Tuhan di ayat 4 ini nyatakan ya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Sebegitunya Tuhan itu menjaga kita. Seperti digambarkan seperti singa yang mempertahankan mangsanya, dia menjaganya itu sekalipun ada serangan bagaimana dia nggak lepaskan kita. Dia tetap jaga kita. Wow, aku waktu bacanya itu wow begitu loh. Rasanya ya Tuhan tuh ya eh, kalau udah dalam apa ya hewan yang gitu singa itu siapa yang berani mendekati singa kan gitu, apalagi nak ambil makanan yang dia udah pegang gitu. Nah begitulah kita ya, siapa yang berani menjatuhkan kita, siapa yang berani mencelakakan kita kalau kita sedang di dalam pegangan Tuhan, nggak akan ada yang berani datang itu. Tapi kita juga diingatkan di ayat 6 ini, jika kita berespon yang salah terhadap semua yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah, ketika kita berespon yang salah, tindakan kita salah, maka apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan, bertobatlah kan. Jadi ketika hari ini kita menyadari bahwa oh ternyata ya uh, salah pemahaman saya. Oh, ternyata Tuhan ingatkan sesuatu dari diri kita. Hari ini kita harus bertobat. Bertobat dan menyatakan Tuhanlah satu-satunya penolong. Apapun yang ada pada kita itu bukan benda-benda atau apapun yang ada gitu, itu bukan roh yang berkuasa dan dia bukan Allah. Allah lah sesungguhnya satu-satunya penolong kita. Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Hari ini bagaimana respon kita terhadap
setiap masalah yang dalam kehidupan kita terjadi, respon otomatis kita kepada setiap masalah itu. Apakah kita sesungguhnya yang bagus, yang baik adalah ketika masalah itu datang, kita respon otomatis kita adalah kita berseru dulu kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, tentu saya percaya tuntunan Tuhan akan membawa kita kepada siapa dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan-keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan keputusan-keputusan pribadi atau kehendak kita pribadi. Sesungguhnya ketika kehendak pribadi kita yang terjadi, itulah penderitaan yang kita alami. Tapi ketika kehendak Tuhan yang terjadi, uh, itu yang membuat itu terasa ringan. Terasa ringan karena kita percaya ada pertolongan, ada perlindungan, bahkan ada kekuatan untuk kita boleh menjalani uh, kesulitan atau permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya ingat ada kalau teman-teman juga pernah dengar ya, ada satu kisah seorang pemanjat tebing lalu pendaki gunung, dia mendaki gunung dalam perjalanan dia sudah cukup profesional mendaki gunung. Jadi dalam perjalanan mendaki gunung lampu senternya mati. Lampu senternya mati. Ketika lampu senternya mati, dia tetap berjalan karena dia sudah cukup profesional, sudah cukup memahami cara mendaki gunung dan pendakian gunung itu. Tapi dalam perjalanannya dia tergelincir dan jatuh. Jatuh. Waktu dia jatuh, dia jatuh, dia berhasil dia berusaha meraih satu pegangan dan akhirnya dia dapatkan satu pegangan tangkai pohon gitu, satu pegangan dan dia bisa bertahan pada pegangan itu, dia bisa meraih pegangan itu. Waktu dia meraih pegangan itu, apa respon yang dia lakukan? Waktu dia bisa pegang itu, dia dia minta tolong, ya, tolong, ada orang nggak di situ, tolong gitu ya, tolong. Tapi tidak ada orang yang menolong. Dia berteriak-teriak lama, nggak ada orang yang dengar. Satu titik dia sadar, oh iya ada Tuhan kan, kok nggak aku minta tolong sama Tuhan gitu. Lalu dia karena sudah lama dia minta tolong sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan katanya. Nah ini bagian dari respon otomatis ya. Respon otomatisnya mana duluan gitu. Nah ketika dia minta tolong kepada Tuhan, seperti ada suara yang dia dengar. Ya aku akan tolong kau. Pertama yang harus kau lakukan adalah lepaskan tanganmu dari pegangan itu. Wah, lepasin, jatuhlah aku pikirnya. Jatuh nanti aku ya hancur aku nih. Nah, tidak jelas ini Tuhan nih pikirnya kan. Jadi dia pegang dia terus sampai dia lelah pegang itu karena nggak ada pertolongan. Padahal tuh ada suara yang mengatakan lepaskan, aku akan menolong kamu. Tapi dia tetap bertahan pada itu. Sampai akhirnya sudah mau menjelang pagi dan dia nggak tahan lagi, dia lepaskan tangannya itu, dia terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, ternyata dia nggak apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa. Dan dia sadari ternyata dari uh, uh, tempat dia jatuh itu ke ke kakinya itu hanya 30 cm, 30 cm jaraknya. Jadi apa yang mau kita pelajari bagi saya adalah bagaimana respon otomatis ketika saya ingat itu, bagaimana respon otomatis kita ketika menghadapi kesulitan yang seperti itu? Apakah tolong cari orang gitu ya pertamanya, atau pertama berdoa pada Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, tentunya ketika Tuhan tolong aku, ada pertolongan Tuhan yang datang. Bahkan Tuhan bisa pakai orang-orang lain untuk menolong kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.
saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova. Saya pikir sangat jelas sharing firman Tuhan pagi ini. Ini prinsip mendasar Bapak Ibu ya. Bahwa kita percaya dan menjadikan respon otomatis kita bahwa pertolongan kita itu satu-satunya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita. Itu prinsip. Prinsip di sisi lainnya, ketika kita bisa menolong orang, kita juga percaya Tuhan sedang menolong orang itu melalui kita. Itu prinsip. Karena jangan sampai salah kaprah Bapak Ibu. Oh iya, kami mau menunggu pertolongan Tuhan. Terus menunggu dengan ekspektasi dan cara pikir sendiri. Sama seperti kisah juga yang sering kita dengar, ada seorang pendeta sedang siapin khotbah, tiba-tiba kentongan bunyi, banjir, 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 ngungsi. Oh enggak, nanti Tuhan tolong aku. Pak, ngungsi Pak. Enggak, nanti Tuhan yang tolong aku. Sampai banjir terus naik, dia naik ke atap, perahu, karet penyelamat datang. Pak, ayo naik perahu ini Pak. Supaya Bapak nggak hanyut, nggak tenggelam. Enggak, nanti Tuhan tolong aku. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mati, tenggelam. Sudah sampai ketemu Tuhan, tanya, Tuhan aku ini sudah percaya, kau tolong aku. Aku sudah berserah penuh padamu, udah pasrah, tapi kenapa aku mati tenggelam? Tuhan bilang, aku sudah 2 kali kirim pertolongan untuk kau. Dasar kau yang tidak ngerti, tidak paham. Nah, jadi mari belajar Bapak Ibu, respon otomatis kita, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa punya cara melalui apa saja, melalui siapa saja. Nah, makanya kenapa kita harus kuasai diri, tenang, berdoa, bisa Tuhan ngomong, kita bisa dengar. Jangan juga seperti cerita Ibu Nova tadi, Tuhan sudah ngomong, ya udah lompat, lepas, lompat. Tapi pikiran ketakutan, intimidasi, kekacauan, itu yang justru menguasai hidup kita. Makanya kenapa banyak orang rasanya pengen dapatkan pertolongan yang langsung real, tanpa jalur Tuhan lagi. Nah, padahal ya itu salah. Walaupun memang sekali lagi Tuhan bisa pakai apapun atau siapapun. Makanya kalau mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu, contoh nih, contoh. Tanpa maksud yang lain, tapi ini prinsip hidup yang kami jalani. Kalau saya terima berkat gitu ya, terus saya ngomong saya thank you dengan WA, saya kan selalu ngomong gini, terima kasih buat berkatnya yang besar yang kami terima melalui Bapak atau Ibu. Mau pertolongan, mau berkat, bagi kami itu semua dari Tuhan. Lewat siapa saja. Seperti itu. Karena itu prinsip mendasar, sikap hati yang harus kita jaga. Dan kemudian ya kita percaya Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Sebaliknya di sisi lain, Tuhan bisa pakai kita, pakai saya, untuk menolong orang lain. Nah itu prinsip mendasar Bapak Ibu. Jadi mari bangun gaya hidup, respon otomatis kita, bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Ketika ada apa-apa, maka yang pertama adalah kuasai diri, tenang, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan dengerin arahan. Seperti kemarin kan, di pasal 30. Tuhan nanti akan ngomong di telinga kita, entah menganan, entah mengiri. Fokus dengerin suara Tuhan, bukan dengerin suara pikiran kita yang berkecamuk. Jadi itu prinsip mendasar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau jalani hidup ini dengan tenang, dengan tentram, dengan damai, di tengah badai sekalipun. Oke, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi sungguh ini prinsip. Nah, yang namanya prinsip itu ya otomatis kita jalani. Karena itu sudah kita pegang sebagai prinsip hidup. Kan kita selalu ngomong prinsipnya. Nah, kalau aku prinsipnya. Nah, kalau kita sudah punya prinsip, pokoknya itu pasti akan jadi gaya hidup kita. Makanya jadikan setiap firman itu prinsip. Ubah dengan kata-kata sederhana yang bisa kita paham sebagai sebuah prinsip pegangan hidup.
Seperti dalam hal pagi hari ini, Tuhanlah satu-satunya penolong. Tuhan bisa punya banyak cara. Makanya berkali-kali saya katakan percaya dan berusaha untuk percaya itu dua hal yang berbeda. Percaya itu artinya menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Tapi banyak kali kita ini hanya jadi orang yang berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Yalah, aku mau percayalah sama Tuhan. Aku udah berdoa nih. Kalau tidak cukup berdoa, aku mau puasa lah ini. Tapi sesungguhnya ekspektasi kita, pikiran kita yang ngatur Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita kecewa. Padahal seperti Bu Nova cerita tadi, sederhana tinggal ngomong, lompat. Cuma 30 cm. Cuma kadang-kadang yang gelap nggak lihat, itu tadi. Dia hanya berusaha untuk percaya, iyalah Tuhan, tolonglah Tuhan buat. Tapi sebenarnya dia nggak percaya, dia cuma berusaha untuk percaya. Jadi come on, bangun gaya hidupmu, percaya kepada Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Nova. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan. Saya Saya mau silakan. tambah sedikit. Oke, silakan Ibu. Satu hal yang paling penting sebenarnya untuk saya pikir, pertolongan Tuhan tidak ditentukan kita rasa lagi dekat atau tidak lagi dekat sama Tuhan. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak ditentukan kita lagi dekat atau tidak dekat sama Tuhan. Karena berbahagia banget kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi bagiannya. Perlindungan Tuhan adalah sempurna. Persoalannya memang kita yang mau merespon bahwa ini adalah pertolongan Tuhan karena kita yang menggunakan hikmat kita yang saya katakan hikmat yang terbatas, hikmat yang bodoh. Maka kita bersyukur bisa ikut Koram Deo, bisa makin dekat sama Tuhan sehingga makin mengenal pertolongan Dia. Kalau nggak bisa dekat, nggak akan mengenal itu pertolongan dari Tuhan yang sepertinya tidak tampak, sepertinya tidak ada, tapi itulah pertolongan yang membuat kita makin menjadi orang yang paling berbahagia. Itu tambahan dari aku. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi iman jangan dicampur aduk dengan perasaan. Nah, kalau yang ikut equipping Pak Acang dijelasin. Harus orang yang penuh iman. Lawan dari iman itu perasaan. Tuhan itu tetap dekat dengan kita. Terkadang kita saja yang merasa, atau bahkan mungkin bukan merasa sih, memang kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan nggak pernah jauhkan diri. Maka Ibu Nova tadi bilang di ayatnya ke-6, kalau memang kita sadar kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan, bertobat. Tapi percayalah Tuhan itu tetap dekat sesungguhnya. Kita saja yang menjauhkan diri. Segeralah bertobat. Jadi jangan main perasaan, oh aku ini sedang berdosa, Tuhan gak akan tolong. Enggak. Ketika engkau berbalik dan bertobat, Tuhan tetap tolong. Karena Tuhan itu tetap dekat. Tuhan itu tetap setia, Bapak Ibu. Jadi jangan main perasaan. Iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka seperti Ibu Caca bilang, ya harus dekat pada Tuhan, bisa ikut koram deo, bangun iman, seperti itu. Jadi nggak main perasaan. Kalau main perasaan stres, Bapak Ibu. Jadi mari terus bangun hidupmu di atas firman Tuhan yang teguh, pegang teguh, dan lakukan terus firman Tuhan. Karena Tuhan tolong kita bukan karena engkau merasa jauh atau merasa dekat, enggak. Tapi ketika engkau berseru kepadanya dengan percaya, Tuhan akan tolong engkau. Oke, terima kasih Ibu Dorcas. Silakan Willy yang doa ya. Oke, nanti Ya, Pak. Ibu Nov tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Semakin meneguhkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Percaya akan setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau berespon benar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Nova yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kamu memberkati setiap apa yang ia lakukan Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, ya, suami, anak-anaknya Tuhan, Kau berkati semua Tuhan. Apa yang dilakukannya Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko yang hari ini Tuhan akan menjalani CT scan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun hasilnya Tuhan, itu yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biluk-biluk kesehatan, kesembuhan, apapun yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, sakit, penyakit, ataupun lemah tubuhnya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kekuatan di dalammu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ong ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas yang saat ini sedang menjalani kemoterapi apapun itu Tuhan prosesnya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan di dalamnya Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Bila-bila kesembuhan, kesehatan Tuhan menyertai Bu Dorcas Tuhan. Biarlah Bu Dorcas semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati setiap pelayanan Tuhan, berkati kesehatan Bu Dorcas, berkati anak-anaknya, berkati juga usahanya Tuhan, berkati juga orang tuanya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Pak Buyung Kristian dan Pak Siregar Tuhan yang sedang memulai usahanya di kota Bojonegoro. Kiranya Tuhan Yesus melancarkan dan memberkati semua usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau ikut campur tangan Tuhan di setiap usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Miranti Tuhan. Berdoa untuk setiap kesehatan dan pekerjaannya Tuhan. Engkau selalu menyertai, melindungi Tuhan apa yang dilakukan Bu Merianti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati juga suami, anak-anak, serta cucunya Tuhan. Apapun yang ia lakukan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami Tuhan, memberkati setiap kerjaan, usaha, kesehatan kami Tuhan. Berkati juga untuk apa yang kami lakukan Tuhan, mulai dari pagi ini Tuhan, sampai dengan seterusnya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau melindungi, menyertai, dan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia Tuhan. Kau senantiasa menyertai bangsa ini Tuhan, melindungi, memberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh pemimpinnya itu Tuhan, oleh presidennya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap keputusannya Tuhan diambil berdasarkan takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di bangsa ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau Tuhan. Semakin banyak orang menyadari betapa besarnya anugerah dan kasih-Mu Tuhan terhadap bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Pagi yang indah yang boleh kami rasakan dengan napas kehidupan yang baru ya Tuhan. Kami percaya ada pertolongan dan perlindungan yang baru bagi setiap kami. Bapak, terima kasih buat firman, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu melakukan semua kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Komitmen kami hari ini, kami mau melakukannya. Biarlah pertolongan-Mu, kekuatan-Mu yang melingkupi kami sehingga kami boleh kuat menjalaninya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kasih kemurahan Tuhan, cinta kasih dari Bapak boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Jangan pakai perasaan. Perasaan sangat labil dan sangat dipengaruhi oleh keadaan. Jadi perasaan harus ikuti keputusan, dan keputusan kita itu apa kata firman.